calon guru penggerak angkatan 6 Kabupaten Kebumen. Pada kesempatan kali ini saya akan praktik praobservasi kegiatan supervisi akademik bersama rekan saya, Bu Ami. Halo Bu Ami, bagaimana kabarnya Bu Ami? Alhamdulillah baik Ibu. Bagaimana kabar Bu Halimah? Alhamdulillah baik juga Bu. Maaf Bu Ami, saya ingin ngobrol sebentar. Kira-kira mengganggu Bu Ami tidak ya? Silakan Ibu, tidak mengganggu karena kebetulan sekali di kelas saya itu sedang ada pelajaran. Terima kasih ya Bu Ami. Oh ya Bu Ami sudah tahu kan terkait apa yang sudah saya sampaikan kemarin Bu Ami? Iya Bu, saya sudah tahu kalau Bu Halimah akan melakukan supervisi akademik di kelas saya. Oke, supervisi akademik ini sebenarnya bertujuan untuk membantu Bu Ami dalam mengembangkan dan meningkatkan kompetensi berkaitan dengan manajemen. Jadi proses supervisi akademik ini sebenarnya ada 3 kegiatan. Yang pertama observasi, yang kedua observasi pada sesi kali ini saya akan melakukan kegiatan praobservasi terlebih dahulu. Nanti kita akan ngobrol sama saja ya Bu. Saya hanya ingin melihat bagaimana sih kesiapan kami dalam melaksanakan pembelajaran besok yang akan kita lakukan di praobservasi. Iya Bu, saya justru sangat senang jika Ibu mau ngobrol-ngobrol sehingga saya bisa mempersiapkan kegiatan observasi tersebut dengan baik. Oke, jadi Bu Ami merasa senang ya. Dari obrolan kita sekarang, ada nggak sih sesuatu yang diharapkan oleh Bu Ami? Tentunya ada Ibu, yang saya harapkan setelah berbincang-bincang kali ini saya berharap dapat saling bertukar pendapat, saling bertukar pengalaman dari Bu Halimah maupun sebaliknya. Setelah itu juga mengharapkan saran dari Bu Halimah untuk memperbaiki pembelajaran saya di kelas supaya menjadi lebih baik lagi. Oke, jadi Bu Ami harapkan kita bisa saling berbagi, kita bisa saling sharing terkait pembelajaran yang akan Bu Ami laksanakan. Semoga saya bisa membantu Bu Ami dan Bu Ami tidak merasa terbebani dengan kegiatan observasi tersebut. Nah, kalau boleh tahu, besok Bu Ami mengajar materi apa ini? Untuk besok saya akan melakukan pembelajaran dengan mata pelajaran bahasa Indonesia. Materinya tentang dongeng binatang atau fabel. Oh iya. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya sudah disusun belum? Sudah, untuk tujuan pembelajarannya yaitu anak dapat mengidentifikasi tokoh-tokoh dari dongeng binatang dan juga anak dapat menceritakan kembali dongeng binatang tersebut. Oke, untuk kegiatan observasi besok, kira-kira apa persiapan yang Bu Ami lakukan sampai saat ini? Untuk persiapannya saya sudah menyiapkan perangkat pembelajaran baik RPP, media, LKPD dan juga evaluasi. Oke, luar biasa, sudah lengkap sekali ya Bu. Nah, selanjutnya dari segala sesuatu yang Bu Ami rencanakan dan Bu Ami siapkan terkait dengan pembelajaran besok, adakah kesulitan yang dihadapi? Tentunya ada Ibu, itu di kelas saya itu masih ada anak yang kurang memperhatikan penjelasan guru, masih asik mainan dan ramai sendiri saat pembelajaran. Kemudian itu masih ada beberapa anak yang belum lancar membaca, sehingga terkadang murid tersebut masih susah menangkap pembelajaran. Ya mungkin karena masih kelas 2 ya Bu, jadi mereka masih asik berenang. Terkait hal tersebut, adakah strategi atau metode pembelajaran atau metode pembelajaran yang akan Bu Ami gunakan? Mungkin Bu Ami bisa menceritakan secara singkat bagaimana kegiatan pembelajaran yang akan Bu Ami lakukan. Berhubung murid saya itu beragam, tentunya saya sebagai guru juga harus menyiapkan pembelajaran yang beragam pula. Saya juga akan menggunakan media pembelajaran yang menarik. Kemudian saya juga akan menyiapkan lembar kerja untuk murid. Juga murid itu akan saya bebaskan dalam pemilihan produk yang ingin dibuat sesuai dengan kemampuan juga minat murid. Luar biasa sekali ya Bu Ami terkait dengan apa yang Bu Ami siapkan. Pasti ada beberapa hal yang masih kurang karena kayaknya tadi saya lihat di perpus juga Bu Ami masih sibuk mengerjakan sesuatu. Kira-kira yang masih kurang itu apa saja Bu? Iya Bu, baik perangkatnya maupun medianya itu sudah saya kerjakan, tapi masih belum selesai dan masih dalam proses ini Bu.
Kira-kira Bu Ami mau mulai kapan itu untuk menyelesaikannya? Untuk menyelesaikannya setelah ini, insya Allah akan saya lengkapi itu. Ya. Bu Ami memerlukan bantuan tidak, atau mungkin siapa kira-kira yang bisa membantu Bu Ami agar bisa menyelesaikan untuk persiapan observasi besok? Mungkin dari Bu Alima atau guru-guru lain bisa membantu. Saya ucapkan terima kasih sekali nanti Ibu. Oke, nanti insya Allah akan saya bantu ya Bu untuk persiapannya. Iya, terima kasih. Kemudian tadi Bu Ami sudah menceritakan tentang bagaimana persiapannya. Ya, tentu dari proses pembelajaran ini Bu Ami sendiri ada beberapa kompetensi yang ingin dikembangkan ya, terkait dengan kegiatan seperti akademik ini yang saya sampaikan di awal tadi kan mengenai pengembangan dan peningkatan kompetensi. Nah, Bu Ami sampaikan juga kira-kira nanti yang bisa saya bantu ini terkait dengan area pengembangan apa. Bu Ami ingin meningkatkan apa, bisa dijelaskan? Untuk area pengembangan yang ingin saya tingkatkan yaitu kompetensi intelektual saya tentang bagaimana cara menyampaikan materi kepada anak dengan lebih jelas supaya anak itu dapat menangkapnya mudah dan tertanam dalam diri murid. Kemudian dalam pengembangan sosial emosional pada diri murid, dan selanjutnya pengembangan penerapan budaya-budaya positif dalam kegiatan belajar mengajar. Kemampuan mengajar atau kompetensi profesional dan juga belajar murid. Kemudian ingin menerapkan pembelajaran diferensiasi di kelas agar anak bisa menangkap materi. Kemudian yang kedua Bu Ami ingin mengembangkan sosial emosional, kompetensi sosial emosional ya. Dan yang terakhir Bu Ami ingin mengembangkan penerapan budaya-budaya positif di kelas. Sekali Bu Ami, nanti saya akan bantu pada tahap observasi dan juga pasca observasi. Kemudian bagaimana strategi yang akan Bu Ami siapkan untuk mencapai kompetensi itu? Coba mungkin bisa dijelaskan Bu Ami. Untuk strateginya, saya akan mencoba seperti apa yang Bu Alima tularkan ilmunya kepada saya tentang pembelajaran diferensiasi, KSS dan juga budaya positif. Jadi saya akan berusaha untuk menyiapkan perangkat pembelajaran yang lebih baik dan lengkap dari biasanya. Nah, untuk media pembelajaran dibuat menarik dan disesuaikan dengan kebutuhan siswa sehingga siswa bisa fokus terhadap pembelajaran. Setelah itu saya juga menyiapkan lembar kerja yang disesuaikan dengan kemampuan mereka. Oke, sip. Tapi dari apa yang tadi disampaikan oleh Bu Ami, kira-kira ada nggak kesulitan yang Bu Ami hadapi atau konsekuensinya? Iya, tentunya setiap hal baru pasti ada konsekuensinya ya Bu ya. Ya mungkin dengan saya menerapkan strategi baru, saya membutuhkan waktu lebih banyak dan juga tenaga yang lebih untuk mempersiapkannya. Luar biasa Bu Ami, ini benar-benar bersemangat untuk mencoba hal baru ya Bu. Namun bagaimana jika nanti rencana yang Bu Ami lakukan itu mengalami hambatan? Nah, maka dari itu Bu, saya sangat senang dengan kegiatan supervisi akademik ini karena seandainya nanti saya mengalami hambatan, itu saya bisa melakukan refleksi bersama Bu Alima dan mungkin dengan rekan guru yang lainnya. Nah, untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan sehingga bisa segera menemukan solusinya itu. Lalu apa itu komitmen yang Bu Ami lakukan? Saya akan mencoba dengan sepenuh hati dalam mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan supervisi akademik nanti sehingga tujuan yang saya inginkan bisa tercapai. Semoga saya bisa mengembangkan dan meningkatkan kompetensi berkaitan dengan kompetensi akademik. Oke Bu Ami, bagus sekali. Nanti insya Allah saya akan bantu Bu Ami menyiapkan kegiatan supervisi akademik dan observasi. Kemudian nanti Bu Ami bisa lancar. Semoga apa yang telah direncanakan bisa berjalan dengan baik. Kemudian nanti setelah observasi kita selesai, kita bisa mengobrol lagi dalam tahap pasca observasi untuk merefleksi apa yang sudah dan apa yang belum terlaksana, dan kemudian nanti ada rencana pengembangan diri Bu Ami
kegiatan observasi insya Allah hari besok tuh saya sudah siap. Oke, berarti besok ya Bu, Mbak Ami siap untuk observasi ya. Semua kegiatan observasi kita nanti bisa berjalan dengan baik sehingga Bu Ami bisa menerapkan dan meningkatkan kompetensinya. Iya, terima kasih sekali nih atas bimbingannya Ibu Aliman. Sama-sama Bu, saya juga terima kasih sekali Bu Ami telah meluangkan waktunya dan saya minta maaf telah mengganggu Bu Ami. Semoga sukses ya Bu Ami. Ya Bu, tidak apa-apa, amin sekali, semoga sukses juga Bu Halimah. Amin. Demikianlah tadi praktik pra-observasi pada kegiatan supervisi akademik saya bersama. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Iya, bertemu kembali dengan kami. Di sini nanti kita akan memasuki tema 7 tentang kebersamaan. Nah, sebelumnya di sini kalian lihat ada gambar apa di situ? Gambar apa ini? Kira-kira penasaran tidak nanti belajar tentang apa? Penasaran, iya. Tapi sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita harus apa dulu? Siapa yang berani memimpin dua di sini? Iya, ayo Mbak Mei, sini maju. Ya. Terima kasih sekali Mbak Mei. Beri tepuk tangan untuk Mbak Mei. Selalu memimpin menyanyikan lagu Indonesia Raya dan juga menghafalkan Pancasila ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran, guru ingin menanyakan pada kalian bagaimana perasaan kalian sebelum belajar. Ada yang sedih tidak di sini? Oh tidak. Adakah yang tidak berangkat? Siapa? Oh, Kenzi, Mas. Kita doakan semoga saja Mas Kenzi sehat. Guru akan mengingatkan kembali tentang kesepakatan kelas yang sudah kita buat bersama-sama. Yang pertama apa? Coba baca bersama-sama. Iya. Apa itu? Iya. Hari ini kita akan belajar tentang dongeng binatang. Dongeng binatang disebut juga dengan fabel. Apa? Fabel. Di belajar kemarin kita belajar tentang merawat hewan dan tumbuhan. Nanti di sini kita akan belajar tentang hewan-hewan. Belajar warna-warni, ya. Nah, di sini ada tema 7 kebersamaan di rumah. Nanti kalian akan membaca dongeng binatang. Yuk ikuti buku ya. Kita menyanyi bersama-sama ya. 1, 2, 3. Ulang nada panjangnya, bukan kepala. Siapakah tokoh yang ada pada nyanyian tadi ya? Ular naga.
Koordinator Calon Guru Penggerak Angkatan 6 Kabupaten Kebumen. Yang kami hormati Bapak Gusman, pengajar praktik Calon Guru Penggerak Kabupaten Kebumen. Pada kesempatan kali ini saya akan praktik coaching pasca observasi pada kegiatan supervisi akademik bersama rekan saya yaitu Ibu Ami. Selamat siang Bu Ami. Selamat siang Bu Halima. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, saya mau minta langsung Bu Ami. Kira-kira mau nyambut tidak Ibu Ami? Juga alhamdulillah juga anak-anak sudah pulang sekolah begitu. Oh iya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan ngobrol bersama saja dengan Ibu Ami terkait dengan apa yang sudah dilaksanakan oleh Bu Ami yaitu tentang mengajar, dan saya sudah melakukan observasi di kelas 2 Ami. Nanti kita ngobrol santai saja, ngobrol terkait apa yang sudah dilaksanakan oleh Bu Ami. Mungkin dari obrolan kita ini adakah harapan atau keinginan yang diharapkan setelah obrolan kita nanti Bu Ami? Ya, dengan obrolan kali ini atau coaching kali ini saya berharap itu bisa sharing tentang pembelajaran. Tentunya telah saya lakukan, lalu juga bagaimana kekurangannya, lalu bagaimana perbaikannya, nanti saya mohon masukannya dari Bu Halimah begitu. Oke, jadi kami ingin sharingnya terkait dengan apa yang sudah dilaksanakan oleh Bu Ami, apa yang sudah baik dan apa yang sudah terjadi. Begitu ya Bu ya. Saya pengen tahu dulu ini bagaimana perasaan Bu Ami setelah kegiatan observasi. Campur aduk ya Bu Ami. Campur aduk, saya merasa lebih lega dengan Ibu ya, karena saya sudah merencanakan pembelajaran yang jauh lebih baik gitu, lalu juga merencanakan media yang tidak seperti biasanya, anak-anak juga terlihat lebih antusias gitu. Oh iya, tadi juga saya melihat kayak anak-anak lebih semangat kalau kita bisa melihat media-media yang ditampilkan oleh Bu Ami. Nah, terkait dengan rencana pengembangan yang Bu Ami sampaikan pada kegiatan praobservasi kemarin, apakah rencana pengembangan tersebut sudah tercapai Bu Ami? Sudah Ibu, kemarin saya kan merencanakan akan melakukan pembelajaran berdifferensiasi, lalu juga menyelipkan kompetensi sosial emosional dan juga budaya positif dalam pembelajaran, tapi tentunya belum maksimal begitu Bu Halimah. Oke, jadi dari rencana pengembangan yang sudah Bu Ami susun tersebut, tahap-tahapnya sudah Bu Ami laksanakan ya. Kemudian terkait dengan tujuan pembelajaran yang sudah Bu Ami susun, apakah tujuan pembelajaran tersebut sudah tercapai Bu? Iya, jadi kemarin saya itu kan menuliskan tujuan belajarannya itu anak dapat mengikuti tokoh dan juga dapat menceritakan kembali dengan yang anak-anak baca gitu. Nah, saya lihat tadi dari kegiatan belajaran maupun dari hasil evaluasi itu anak-anak sudah bisa dalam mengidentifikasi tokoh, dongeng, binatang dan juga menceritakan kembali dongeng binatang yang mereka baca gitu. Oke, bagus sekali. Dan dari tujuan pembelajaran itu juga sudah tercapai ya Bu Ami. Karena kita identifikasi bersama terkait dengan kegiatan observasi yang telah kami lakukan. Mungkin Bu Ami merasakan adakah kelebihan atau adakah sesuatu yang baik atau suatu hal yang perlu dipertahankan dari pembelajaran yang sudah Bu Ami lakukan? Ya, yang saya rasa sudah baik itu adalah dengan strategi, metode, juga media belajar yang beragam. Ini anak melihat lebih antusias gitu. Lalu dalam pemilihan kelompok diskusi juga sudah beragam. Anak laki-laki itu berbaur dengan anak perempuan. Lalu anak dibebaskan dalam pemilihan produk yang dihasilkan saat pembelajaran. Lalu secara emosional di sini juga anak lebih siap gitu, dan anak menjalankan budaya-budaya positif selama pembelajaran. Suatu hal yang perlu dipertahankan atau kelebihan dari pengajar yang Bu Ami. Kemudian adakah kekurangan atau hal-hal yang perlu diperbaiki yang Bu Ami rasakan selama pembelajaran tersebut? Yang saya merasa itu ya, saya merasa masih banyak kekurangan tentunya di sini ya Bu ya. Saya sudah sedikit mencoba pembelajaran diferensiasi pada kegiatan supervisi, namun saya kok masih merasa kurang siap gitu Bu Halimah. Walaupun sudah diterapkan tapi masih belum sepenuhnya begitu. Terlihat saat observasi itu ternyata saya kekurangan waktunya pada proses pembelajaran itu melebihi jumlah jam yang telah ditentukan. Lalu tadi juga dalam kegiatan belajar kelompok itu masih tanpa ada siswa yang belum aktif begitu. Jadi
masih didominasi oleh anak-anak tertentu saja gitu ya. Oh ya, mungkin Bu Ami bisa tahu mengapa hal itu bisa terjadi. Mungkin ini karena mereka masih kelas 2 apa ya Bu ya, jadi itu anak masih sedikit kesulitan gitu jika harus mengerjakan tugas secara mandiri, apalagi selama ini anak itu diberi tugas itu yang sama dengan temannya yang lain begitu, sehingga mereka butuh waktu yang lebih untuk mengerjakan jika secara berdiferensiasi begitu, dan masih butuh bimbingan dari guru begitu ketika menyelesaikan tugas. Kemudian untuk anak yang kurang aktif ini, mungkin karena saya itu mengelompokkannya itu belum sesuai dengan kemampuan anak. Jadi satu kelompok itu isinya masih beragam. Itu ada anak yang memiliki kemampuan lebih, lalu juga ada anak yang memiliki kemampuannya itu masih kurang gitu itu. Mungkin karena anak belum terbiasa dengan diferensiasi yang tadi kita sama dengan temannya, kemudian yang kelompok juga masih beragam, jadi masih didominasi oleh anak-anak yang pintar seperti itu ya Bu. Tadi saya lihat juga seperti itu. Kemudian terkait dengan area pengembangan yang Bu Ami lakukan, tadi Bu Ami menyampaikan ada hal yang ingin diperbaiki ya. Tentunya Bu Ami ingin memperbaikinya, pasti ada cara-cara atau strategi yang ingin Bu Ami lakukan sebagai perbaikan. Nah, coba Bu Ami ceritakan kira-kira Bu Ami punya rencana apa untuk melaksanakan perbaikan pembelajaran Bu Ami agar kedepannya bisa lebih baik lagi. Tentunya untuk memperbaiki pembelajaran itu insya Allah saya akan kembali lagi ya kelima ya. Untuk saya akan mencoba untuk sering-sering mencoba belajar diferensiasi, tentunya agar anak terbiasa. Saya juga akan mendata dan mengelompokkan anak berbeda sesuai kemampuannya begitu. Lalu kemudian saya akan mempelajari kembali ilmu-ilmu yang ada di PMM platform Merdeka Mengajar. Kemudian saya akan mengikuti kegiatan-kegiatan dengan baik begitu. Selain itu juga saya akan mencari sumber-sumber lain ini mungkin yang saya pelajari begitu melalui media sosial, YouTube, dan juga bisa sharing ke yang lain. Oke, luar biasa sekali rencana yang akan dilakukan oleh Bu Ami. Kapan Bu Ami akan mulai melakukan rencana tersebut? Kemudian target waktunya berapa lama untuk pelaksanaannya? Insya Allah ini secepatnya dalam kurun waktu 6 bulan ini ya Bu ya, ke depan insya Allah saya akan menyelesaikan itu semua begitu. Ya, luar biasa. Namun jangan lupa ya Bu Ami untuk membaca catatan penting agar Bu Ami tidak lupa dan bisa ditindaklanjuti. Semoga semuanya selanjutnya Bu Ami terkait dengan pengembangan diri yang akan Bu Ami lakukan, siapakah yang menjadi sumber atau inspirasi Bu Ami sehingga Bu Ami bisa rasa semangat atau termotivasi? Mungkin ada seorang yang bisa membuat Bu Ami lebih semangat seperti itu ya. Tentunya rekan-rekan guru di sini, rekan-rekan guru di sekolah itu baik kepala sekolah begitu maupun guru-guru yang lainnya. Dan tentunya saya juga perlu masukan dari Bu Lima sendiri ini yang sudah jauh lebih berpengalaman begitu Ibu. Sebenarnya biasa aja Bu, saya juga masih butuh belajar bersama Bu Ami terkait dengan ilmu baru, apalagi sekarang pembelajaran itu terkait dengan pendidikan cepat sekali mengalami perubahan. Kurikulum saja berkali-kali berubah ya. Luar biasa sekali. Tadi Bu Ami sudah ada rencana untuk mengurus PMM, karena bukan hanya itu saja yang didapatkan di situ ya Bu, karena di sana juga ada aksi nyata yang mungkin kita bisa lakukan bersama murid-murid kita. Tentunya ketika kita membuat aksi nyata di PMM itu banyak sekali keuntungannya. Bu Ami sudah mengakses PMM sudah lama atau belum ini? Sudah sampai mana ini? Iya Bu, saya juga sudah mempelajari ini ya beberapa topik di PMM begitu, tapi namun baru beberapa saja begitu, belum semuanya. Dan beberapa ada yang sudah saya buatkan aksi nyatanya, gitu, seperti yang tadi Bu Lima katakan gitu ya. Walaupun kemarin masih belum terima loh, masih ditolak begitu, dan diharapkan untuk segera melakukan perbaikan aksi nyatanya begitu. Dan kemarin untuk topik 1 itu saya sudah mencoba untuk memperbaiki aksi nyatanya. Semangat sekali Bu Ami untuk mengembangkan diri, karena sebagai pun ilmu yang didapatkan itu pastinya sangat bermanfaat. Tidak ada ilmu yang sia-sia seperti itu ya Bu Ami. Nah,
masih adakah yang mengganjal di hati Bu Ami? Insya Allah enggak dijajah gitu Bu ya. Sudah cukup ya Bu Ami Sudah ya? cukup ya. Berarti Bu Ami sudah melaksanakan semua kegiatan supervisi akademik dari praobservasi, observasi, dan juga pasca observasi. Semoga itu bermanfaat bagi Bu Ami, dan juga ini juga bermanfaat juga untuk saya sebagai yang melakukan supervisi akademik, dan semoga juga Bu Ami merasakan perbaikannya yang untuk Bu Ami sendiri, untuk murid Bu Ami, dan untuk siswa-siswa kita di Indonesia. Oke, sekali lagi terima kasih sekali Bu Ami atas kesempatan yang telah diberikan. Semoga kedepannya kita bisa lebih baik lagi. Sama-sama Bu juga. Terima kasih. Ya. Demikianlah tadi praktik coaching pasca observasi pada kegiatan supervisi akademik. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Apabila kita hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.